Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau kekuatanku, kau sumber pengharapan.
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Kita akan membuka firman Allah, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ini adalah peristiwa ketika Yesus sudah bangkit daripada kematian. Memang peristiwa itu adalah peristiwa yang cukup mengejutkan, termasuk bagi murid-muridnya sendiri. Walaupun sebelum peristiwa itu berlangsung, murid-murid sudah banyak diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa dirinya harus mati sebagai Mesias dalam penderitaan yang mengerikan, karena harus digantung di kayu salib. Dan sebelum digantung di kayu salib, dia harus mengalami penyiksaan demi penyiksaan, secara mental maupun secara fisik. Tapi pada hari yang ketiga sesudah dia mati di kayu salib, dia akan bangkit daripada kematian. Itu berulang-ulang Yesus sudah sampaikan sebelumnya kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya masih belum mengerti apa makna yang sesungguhnya daripada yang Yesus sampaikan kepada mereka. Sampai pada akhirnya hari yang sudah dinyatakan oleh Yesus itu tibalah. Yesus kemudian disesah, Yesus kemudian disiksa, dan Yesus digantung di kayu salib. Sampai pada akhirnya dia harus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu yang membuat murid-muridnya akhirnya sekarang menyadari dan mengerti apa makna yang sesungguhnya dari kata-kata yang selalu disampaikan atau diucapkan oleh Yesus kepada mereka. Ternyata pada hari yang ketiga bangkit itu adalah untuk guru. Guru kita sekarang bangkit dan hidup lagi. Sesuatu yang luar biasa, karena tidak pernah tertulis dan tidak pernah diceritakan oleh manusia bahwa ada orang mati yang sudah 3 hari kemudian bangkit dari kematian, bangkit selama-lamanya. Tidak pernah dinyatakan di situ. Baru terjadi pertama kali dengan Yesus, dan itu pun terakhir kali. Bahwa sesudah Yesus kemudian bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia memberikan kuasa Roh Kudus kepada orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya bisa membangkitkan orang mati. Itu betul. Tapi orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan oleh orang-orang percaya, termasuk oleh Tuhan Yesus sendiri, toh akhirnya mengalami kematian secara fisik selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus ternyata bangkit dari kematian, tidak mengalami kematian selama-lamanya secara fisik. Seperti Allah Bapa yang tidak pernah mati, Yesus juga tidak pernah mati. Nah, itu sebabnya ketika hal ini terjadi membuat heboh dalam kehidupan murid-murid itu, sehingga salah satu di antaranya, yaitu yang bernama Maria, pertama kali dia yang datang ke kubur itu dan mendapatkan sesuatu yang aneh terjadi. Karena kain kafan yang membalut tubuh Yesus ternyata sudah tergeletak di atas tanah, dan kubur itu sudah kosong. Tidak ada satu orang pun yang tinggal di situ, termasuk gurunya. Tapi pada akhirnya ketika dia melihat Yesus menampakkan diri kepadanya, baru dia sadar bahwa gurunya sudah bangkit. Karena peristiwa yang menghebohkan dan menggegerkan inilah, Maria tidak bisa tinggal diam. Dia bercerita kepada murid-murid yang lain, guru sudah bangkit. Karena apa? Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sesungguhnya kita setiap hari patut bersyukur untuk kebangkitan Yesus. Karena peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa pertama kali dan yang terakhir, dan sesudah itu tidak akan pernah terjadi lagi. Orang yang akan dibangkitkan dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sesudah itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sekalipun pada akhirnya bermunculan Mesias palsu,
Tapi mereka bukan Mesias-Mesias yang ditentukan oleh Allah. Mesias hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Dan tanpa dia bangkit, kita tidak akan pernah mengalami hidup di dalam kehidupan ini. Hidup di dalam segala sesuatu sehingga kita mempunyai pengharapan. Kita bisa punya keyakinan untuk masa depan. Kita tidak mengalami ketakutan. Dan bahkan kita bisa punya iman. Kita mengalami kemenangan. Inilah sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya peristiwa-peristiwa ini bukan merupakan satu peristiwa yang kita lakukan dengan tradisi, tapi makna yang lebih dalam daripada kebangkitan Yesus. Karena tanpa kebangkitan Yesus ternyata kita sama dengan manusia yang lain. Tidak ada harapan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Itu sebabnya Maria tidak tahan untuk tidak bercerita kepada murid yang lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tidak bisa tinggal diam. Padahal tidak ada yang memberi tahu kepada Maria supaya dia bercerita tentang kebangkitan Yesus ini kepada yang lain. Tapi dorongan yang secara spontan dari dalam rohnya, roh dari hati yang mengasihi Tuhan dan menyaksikan akan kebangkitannya, dan hati yang mempercayai Tuhan, itu mendorong Maria. Sekalipun dia tidak mendapat perintah secara khusus dari seseorang, tapi dia menceritakan dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus ini kepada orang lain. Orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, di dalam dirinya ada benih ilahi. Kalau hatinya mengasihi Tuhan, kalau hatinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, tanpa harus diperintah setiap hari dan setiap kali, baik melalui khotbah-khotbah maupun melalui pembacaan firman Allah, akan muncul dorongannya spontan menyaksikan bahwa Yesus itu adalah hidup. Maria tidak pernah diberitahu tentang hal ini, tapi dia langsung mengikuti dorongan rohnya untuk bercerita tentang itu. Roh yang sama yang ada di dalam Maria ada di dalam Anda dan saya. Karena roh itu berasal dari benih ilahi, dari Roh Kudus, di mana ada peristiwa supranatural terjadi bagi orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, akan dengan segera punya dorongan yang kuat dan menggebu-gebu untuk bercerita kepada orang lain. Karena orang Kristen yang sudah dilahirkan baru sekarang tidak mati lagi, tapi di dalam dirinya ada satu kehidupan yang tidak pernah mau tinggal diam. Kalau roh Anda sekarang adalah roh yang hidup, mulut Anda tidak akan pernah tinggal diam untuk tidak bercerita tentang Yesus. Nah, kemudian sesudah itu Maria terus bercerita kepada murid-murid yang lain, dan dia berseru-seru, "Aku telah melihat Tuhan." Karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan kemudian Yesus bukan hanya menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tapi selebihnya Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada waktu itu murid-murid itu berada di dalam sebuah rumah yang terkunci dengan rapat. Jadi mustahil bahwa Yesus itu bisa masuk ke dalam rumah itu karena pintu itu terbuka. Semua terkunci dengan rapat. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat mereka berada dalam sebuah rumah, dan rumah itu dalam keadaan terkunci rapat? Untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit, dan dia hadir kepada murid-muridnya dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang bisa menembus masa. Masa itu waktu. Menembus waktu, menembus ruangan, menembus suasana. Itulah tubuh yang ada di dalam Yesus saat itu, adalah tubuh kebangkitan. Dan ketika Yesus sudah menjumpai mereka, apa yang diucapkannya? Pertama kali dia katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Apa maksud Yesus menyatakan kalimat damai sejahtera bagi kamu? Bahwa Yesus akan mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa sejak aku sudah mati sebagai orang yang tersalib, menanggung semua dosa-dosa dan kelemahan kamu dan segala kutuk-kutuknya, aku sekarang sudah bangkit. Kamu yang percaya kepadaku dan menjadi muridku, sekarang kamu sudah ditebus dari dosa. Kamu sudah mendapat pengampunan yang kekal. Itu sebabnya kamu sekarang akan mengalami damai sejahtera. Sebab orang yang masih hidup di dalam dosa, dia tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Coba Anda sekarang renungkan dalam hidup Anda. Kalau suatu hari Anda tiba-tiba melakukan satu kesalahan, satu dosa. Katakanlah dosa itu dosa bohong. Walaupun kebohongan itu bukan kebohongan yang besar, artinya Anda membohongi uang orang berjumlah ratusan juta, tapi hanya
berbohong masalah kecil dan sederhana, maka tiba-tiba engkau merasakan hatimu menjadi gelisah. Tiba-tiba engkau merasa tidak tenang. Dan pikiran Anda mulai bertanya-tanya, kenapa saya menjadi gelisah? Kenapa saya menjadi resah? Ketika engkau mau jujur di hadapan Tuhan, engkau akan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan engkau akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya gelisah? Kenapa saya resah? Kenapa saya tidak merasakan damai sejahtera? Tiba-tiba Roh Kudus akan mengingatkan Anda. Roh Kudus melihat nuranimu yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Dia akan berkata, menjawab Anda, kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu tidak damai sejahtera? Karena kamu tadi berbohong. Baru Anda sadar, oh iya, tadi saya berbohong kepada orang lain. Padahal mungkin bohong itu hanya sederhana. Tapi karena orang yang sudah dilahirkan baru, di situ ada benih ilahi, maka membuat orang ini sebetulnya tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu sebabnya ketika setan bisa menipu orang ini, dalam arti kata menipu perkara yang sedikit saja, melakukan dosa yang kecil saja, rasanya hati nurani kita sudah berontak. Hati kita tidak menerima, roh kita tidak setuju. Dia akan membuat kegelisahan di dalam jiwa kita. Dan akhirnya kita sadar, oh saya telah berdosa, Tuhan ampuni saya. Kenapa saya berbohong? Tuhan sucikan kembali mulut, lidah, bibir saya, hati saya dengan darah-Mu yang kudus. Dan ketika Anda sudah membereskannya di hadapan Tuhan, tiba-tiba mengalami kelegaan dan kau merasakan damai sejahtera lagi. Nah, itu merupakan satu tanda bahwa mengapa Yesus menyatakan kalimat yang pertama ketika dia sudah bangkit dari kematian di hadapan murid-muridnya adalah kalimat damai sejahtera bagi kamu. Dia ingin mengingatkan murid-muridnya bahwa kamu sekarang sudah terbebas dari hukuman dosa. Kamu tidak perlu lagi ketakutan, kamu tidak perlu lagi gelisah, kamu tidak perlu lagi tertuduh oleh masa lalumu, oleh dosa-dosamu, oleh penyelewenganmu, oleh kesalahan-kesalahanmu. Kalau kamu sudah meminta ampun dan mempercayai penebusanku, maka kamu sudah diampuni. Sekarang hiduplah di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya tidak pernah menuduh kita. Yang sering menuduh kita adalah setan dan iblis. Supaya apa? Kita tidak mempercayakan penebusan dan pengampunan Yesus yang diberikan kepada kita. Kita terus-menerus akan menjadi orang yang tertuduh, orang yang bersalah, sampai kita begitu stres dan depresi dengan keadaan kita. Tiba-tiba ada perasaan frustrasi yang melanda pikirannya. Ada keputusasaan, rasanya bosan hidup, rasanya jenuh hidup. Dan tiba-tiba muncul pemikiran, seandainya aku mati saja, betapa enaknya. Kelihatannya orang yang sudah mati selesai dari segala masalah, selesai daripada segala tantangan, selesai dari segala kesulitan. Tiba-tiba terus saja berpikiran pengen mati, pengen mati, pengen mati. Dan kalau sudah seperti itu, dia tidak bisa lagi menyembah Tuhan, dia tidak bisa punya iman lagi, bahkan pengharapannya mulai pudar. Dia mulai mempunyai kerajinan yang kendor, dia mulai hidupnya tidak bersemangat, dan bahkan dia merasakan ada sesuatu yang dingin di dalam hatinya. Pada saat dia tidur, dia akan terus-menerus bermimpi yang buruk, segala macam mimpi yang buruk, karena roh dan jiwanya turun dari level hadirat Allah. Orang Kristen yang terus dalam damai sejahtera, rohnya akan tetap tinggal di dalam hadirat Allah, karena tidak ada perasaan tertuduh dalam jiwanya. Nah, setan ingin kita turun dari hadirat Allah, karena orang Kristen yang berada di hadirat Allah itu membahayakan bagi dirinya. Dia tahu orang Kristen yang terus tinggal di dalam hadirat Allah, kuasanya luar biasa, imannya dahsyat, dan dia bisa menjadi seperti Yesus. Yesus itu yang paling ditakuti oleh setan-setan. Dia ingin supaya orang Kristen tidak seperti Yesus. Jangan. Sebab kalau orang Kristen seperti Yesus, bahaya bagi kami dan kerajaan kami. Sebab Yesus sudah mengalahkan mereka. Itu sebabnya mereka pengen balas dendam, mereka pengen mengalahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia tarik sedemikian rupa dan cara yang paling efektif untuk menarik orang Kristen yang tinggal di hadirat Allah dengan memasukkan tuduhan-tuduhan di dalam alam pikirannya dan di dalam jiwanya. Terus-menerus dituduh sampai dia tidak berdaya. Tetapi ketika engkau mengakui di hadapannya, apa yang Allah segera lakukan? Dia ambil darah anaknya sendiri, kemudian catatan dosa Anda langsung dihapus dengan darah anaknya. Darah itu seperti tip X. Kalau sekarang, zaman sekarang, anak-anak sekolah
sekalipun masih SD, tidak model pakai pensil, pakai ballpoint atau pakai tinta. Jadi tidak mungkin kalau menulis salah, melakukan kesalahan, dihapus pakai penghapus, harus ada tip X. Nah, darah Yesus seperti tip X yang langsung menghapus catatan dosa itu. Apalagi ketika sesudah kita mengakui dosa itu di hadapan Tuhan dan kita meminta ampun kepadanya, bukan hanya catatan dosa kita saja yang dihapus. Kalau kemudian kita menolak dan membenci setan yang sudah menipu kita melakukan dosa dan mengusir dia keluar, maka setan-setan itu juga keluar daripada hidup kita. Hidup kita menjadi semakin kudus di matanya Allah. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, sekarang disucikan lagi oleh urapan Roh Kudus, karena di dalam kita sekarang tidak ada lagi roh-roh seperti itu. Nah, jangan pernah meragukan anugerah Allah yang seperti ini. Damai sejahtera terus di dalam hatimu. Kalau setan berusaha menuduh engkau harus segera hardik setan itu dengan firman Allah. Kita ingat Yesus mengalahkan bujukan dan tuduhan setan ketika dia habis berpuasa 40 hari dengan firman. Selalu dia ucapkan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Setan tahu firman, tapi setan berusaha memutarbalikkan pengertian firman kepada kita. Tapi kalau kita sekarang lawan dengan firman yang benar, maka setan tidak bisa menyerang lagi. Itu sebabnya kita harus mengetahui firman Tuhan. Kalau ada setan dan iblis berusaha menuduh kita, hei setan iblis, aku sekarang katakan kepada engkau, aku ingatkan kepada engkau, ada tertulis bahwa saya telah mengenal kasih Allah yang luar biasa. Allah itu setia dan adil. Aku sudah mengaku dosa di hadapannya, aku sudah meminta ampun kepadanya, maka dia sudah menyucikan dan mengampuni aku dari segala dosa dan kejahatan. Dari mana ayat itu ada? 1 Yohanes 1 ayat 9. Begitu juga tentang tuduhan iblis tentang hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain. Sebab ketika engkau membuka diri dan engkau kompromi menerima tuduhan-tuduhan daripada setan dan iblis, maka setan dan iblis yang membuat engkau berzinah, yang membuat engkau pemarah, yang membuat engkau jadi tukang berjudi, itu dapat peluang lagi masuk lagi di dalam kita. Walaupun tadinya dia sudah keluar dari hidup kita. Itu sebabnya biarlah tetap hatimu terpelihara dalam damai sejahteranya. Bahkan firman Tuhan yang lain mengatakan, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Hati yang dalam keadaan tidak damai sejahtera membuka celah bagi roh-roh yang bukan daripada Allah atau roh-roh yang tidak dikehendaki Allah masuk di dalam kita. Jadi bentengi rapat-rapat, pagari rapat-rapat hatimu dengan damai sejahtera. Selimuti dan selubungi pikiranmu dengan damai sejahtera. Karena Yesus bagaimanapun sudah mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Itu saja jaminannya. Kita bisa kembali menuduh dan menuding iblis dengan mengatakan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit buat saya. Sekarang kau tidak bisa lagi menuduh aku. Sekarang saya hidup di dalam damai sejahtera. Tapi sesudah engkau menikmati damai sejahtera, apa yang harus engkau sadari? Di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk meneruskan karyanya, meneruskan pekerjaannya. Seperti Maria juga menceritakan tentang kebangkitannya. Bagaimana caranya diutus oleh Tuhan? Apakah saya kemudian jadi penginjil keliling-keliling? Tidak harus seperti itu. Di mana saja kita berada, sebetulnya itu merupakan sasaran yang empuk buat kita menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Di mana saja kita sedang melakukan sesuatu, kalau di situ masih ada manusia hidup, dia masih punya kesempatan dan dia merupakan ladang yang diberikan oleh Tuhan untuk mendengar tentang Yesus bangkit dari mulut kita. Padahal tiap hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang belum tahu tentang hal ini. Kita tidak sadar bahwa engkau diutus oleh Tuhan. Engkau adalah duta-duta kerajaan Allah. Tapi banyak yang membatasi diri. Ketika Anda mulai ambil sikap dan melakukan tindakan, memberikan respon, melakukan tugas ini, wah, hati Anda bergairah. Dan Anda paling senang kalau Anda tiba-tiba setiap hari bisa berbicara tentang Yesus kepada orang lain. Sesuatu yang menggairahkan. Saudara, coba sekali waktu Anda cek. Kalau Anda sedang berbicara tentang masalah
Dan Anda berbicara tentang Yesus. Yesus dengan kasihnya, dengan kesaksiannya. Wah, kemarin saya doakan orang sakit, ternyata sembuh. Waduh, papa saya didoakan, ternyata sembuh, tidak jadi dioperasi. Bandingkan suasana hati dan rohmu ketika engkau membicarakan dua hal ini. Engkau merasakan rohmu bergairah dan menyala-nyala, tubuhmu seperti segar, bugar, pikiranmu jernih dan seperti ada aliran air yang terus mengalir. Ketika engkau berbicara tentang masalah, ataukah ketika engkau berbicara tentang Yesus? Saya sering mengalami itu. Ketika saya berbicara tentang masalah, tiba-tiba kepala saya seperti nyut. Tiba-tiba seperti kehabisan kata-kata, mesti ngomong apa. Rasanya semuanya di sini tegang. Tapi ketika saya berbicara tentang Yesus, yang tadinya mesti ngomong apa ya, tapi begitu buka mulut sedikit, mengalirnya tidak bisa dihentikan. Rasanya sampai saya semakin segar, orang yang dengar pun juga merasa semakin segar. Sampai berjam-jam kami ngobrol, dia tidak terasa, wah saya sudah berapa lama duduk di rumah ibu, saya sudah berapa lama ngobrol sama ibu. Kami tidak merasakan waktu, karena apa? Ada kehidupan yang menyala di situ. Nah, Anda mau tetap merasakan damai sejahtera? Ataukah Anda akan merasakan ketegangan, kesedihan, kepahitan yang terus-menerus berulang-ulang karena engkau mulutnya senang menceritakan masalah? Ataukah engkau mau mengalami sukacita dan damai sejahtera? Kalau engkau mau terus terpelihara dalam damai sejahtera dan sukacita, mulutnya banyak dipakai ngomong tentang Yesus. Kalau setan tiba-tiba mau pakai mulut Anda untuk terus bercerita tentang masalah, segera hentikan itu. Sadarilah dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak mau tekanan darah saya tiba-tiba naik. Nanti kalau sudah naik, tiba-tiba saraf otaknya ada yang pecah. Saudara, saya merenungkan betapa seringnya cepat sekali waktu berlalu bagi hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang kadang-kadang kami kasih dekat dengan kami, menjadi hamba Tuhan, tiba-tiba tanpa sakit, tahu-tahu tekanan darah bisa naik dan terjadi pecah, pembuluh darah yang pecah begitu, langsung mati seketika. Dan itu bukan hanya 1-2 orang. Rasanya kami kehilangan. Aduh, masih begini banyak pekerjaan Allah. Sekarang hamba Tuhan yang sudah siap bekerja, terus melayani di ladang Tuhan, begitu cepat waktunya mati. Nah, sekarang menjadi peringatan bagi kita-kita yang masih diberi izin oleh Tuhan tinggal di dunia. Manfaatkan waktumu dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan bijaksana dan baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, serta untuk diri kita sendiri, tetap hidup dalam damai sejahtera. Dan manusia bisa hidup dalam damai sejahtera kalau dia terus-menerus menceritakan tentang Yesus. Tapi kalau mulutmu dipakai untuk mengeluh, mulutmu dipakai untuk marah, mulutmu dipakai untuk menfitnah orang, menceritakan masalah, terus-menerus berulang-ulang menceritakan tentang kesalahan orang, berulang-ulang, maka engkau menjadi stres, engkau menjadi kepahitan, engkau menjadi kecewa. Dan saat itu engkau akan ditembak oleh setan. Entah itu tadi tekanan darah jadi naik turun, entah jantungnya tiba-tiba diremet, langsung berhenti nggak bisa jalan, entah tiba-tiba ginjalmu juga mandek, atau tiba-tiba seperti balon, salah satu bagian anggota tubuhmu tiba-tiba jadi meledak, membesar, jadi kanker. Nah, itu sebabnya tidak salah kalau sampai 2 kali Yesus mengatakan lagi damai sejahtera bagi kamu. Sebelum dia menyatakan tugas yang diberikan oleh Yesus kepada muridnya, Yesus mengingatkan lagi tentang damai sejahtera lagi, dan kamu akan tetap merasa damai sejahtera kalau kamu melakukan tugasmu sebagai utusanku. Tidak ada satupun yang lebih indah dan lebih membuat kita damai sejahtera dan bersukacita selain kita menceritakan tentang Yesus. Saudara, jangan pernah engkau merasa tidak mempunyai ladang, tidak mempunyai tempat, tidak mempunyai sarana, tidak punya kesempatan untuk bercerita tentang Yesus. Di mana-mana selalu ada. Banyak waktu dan banyak kesempatan sebetulnya untuk membuat kita berbuat banyak bagi kerajaan Allah, tapi kita begitu santai. Kita kadang-kadang berpikir, itu mah bukan bagian saya, itu bagian mama yang udah tua. Mama memang aktif di gereja. Itu bukan bagian kami anak-anak muda. Oh, itu bagian istri saya. Oh, itu bagian suami saya yang penginjil. Oh, itu bagian pendeta kita. Bukan, saudara. Itu semuanya adalah bagian kita. Saya akan tekankan berulang-ulang terus tentang hal ini setiap khotbah saya. Karena apa? Satu tujuan Allah tentang Injil. Dalam berita Injil adalah berita pengampunan dosa. Itu harus kita beritakan kepada banyak orang. Kita jangan terpatok dengan kesulitan ini. Kita harus keluar dari kesulitan.
dengan prinsip atau dengan cara berpikir, sikap hati, di mana saya berada, kalau saya ketemu orang, dia adalah ladang saya. Saudara bertobat sebelum Yesus datang kedua kalinya. Kalau Anda belum pernah melakukan ini, engkau datang dengan tangan yang hampa, engkau tidak terima mahkota apa-apa, engkau tidak akan memerintah menjadi raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Apa yang kita lakukan sebenarnya bukan untuk Yesus. Yesus tidak egois kok. Segala-galanya dia sudah punya, sudah memiliki, sudah mengalami. Dan dia yang menciptakannya bersama Allah Bapa. Tapi itu untuk kita sendiri. Apakah kita mau jadi raja? Apakah kita mau dapat mahkota? Apakah rumah kita mau besar? Nah, itu semuanya ditentukan oleh hidup kita sekarang. Apakah hidup kita betul-betul menjadi utusan-utusan kerajaan Allah atau tidak? Nah, ambillah satu sikap. Setiap saya ketemu orang, dia adalah ladang yang diberikan Tuhan. Sekarang, 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang ketiga adalah, engkau diberi Roh Kudus. Untuk apa? Menjadi utusan kerajaan Allah atau duta-duta kerajaan Allah, itu harus full power, powerful, penuh dengan kuasa. Itu sebabnya terima. Dan setiap hari urapan itu diperbarui. Dengan urapan yang baru, kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Setiap hari adalah hari yang selalu baru. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang basi. Setahun yang lalu begitu saja, setahun kemudian juga tetap begitu, setahun yang akan datang juga begitu saja. Jangan, tapi setiap hari kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang baru di dalam Dia. Itu yang membuat kita menjadi bersemangat, karena kita belajar sesuatu yang baru melalui pengalaman-pengalaman. Tanpa kita masuk kepada praktek, kita tidak akan pernah punya pengalaman. Teori sudah banyak, tapi sekarang tinggal praktek. Yang keempat adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah hidup dalam damai sejahtera karena sudah diampuni oleh Bapa, kemudian menjadi duta-duta kerajaan Allah, dan orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus adalah gemar mengampuni dosa orang. Kalau Anda masih menjadi orang Kristen yang pendendam, orang Kristen yang kepahitan terus-menerus, marah, jengkel, berontak terus, protes ini, protes itu, engkau belum masuk kepada 3 kategori tadi. Engkau orang Kristen-Kristenan. Satu ciri khas yang menonjol dan ingin dilihat oleh Allah adalah kuasa pengampunan begitu luas yang ada di dalam hidup kita buat orang lain. Seperti halnya Allah juga memberikan pengampunan kepada kita. Allah menjadi satu pribadi yang kaya sekali dengan pengampunan. Sampai sebetulnya kita tidak layak untuk diampuni, kita bisa menerima pengampunannya. Kita tidak layak diterima, kita bisa diterima oleh Dia. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Allah ingin kita lakukan hal yang sama. Engkau sudah diberikan kuasa pengampunan secara supranatural. Engkau akan ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa mengampuni. Tapi kuncinya mau dulu. Jangan protes terus. Diberi ini tidak puas minta yang ini. Nanti dituruti yang ini tidak puas minta lagi yang itu. Sudah dibeginikan tidak puas marah lagi. Bikin yang itu terus usrak di dalam. Saudara, itu bukan ciri-ciri seorang Kristen. Orang Kristen adalah 4 hal ini. Selain kita hidup penuh dengan damai sejahtera karena sudah diampuni, kemudian kita menjadi duta-duta kerajaan Allah, dan kita menjadi orang Kristen yang berkuasa. Yang keempat, engkau harus kaya dengan pengampunan. Sebelum kita mau melepaskan pengampunan yang terus-menerus, maka engkau tidak akan pernah bisa menikmati damai sejahtera. Jengkel terus, lihat orang itu gerem, lihat orang ini gedeng, lihat orang itu jengkel. Wajah Anda tidak pernah bercahaya. Wajah Anda tidak pernah memancarkan kemuliaan Allah. Karena apa yang ada di hati itu akan terpancar dari wajah Anda. Itu sebabnya sucikan hatimu dari perasaan-perasaan tidak baik terhadap orang lain, tidak baik terhadap Tuhan, termasuk tidak baik terhadap diri sendiri. Karena ada juga orang Kristen yang tidak suka dengan dirinya. Dia membenci dirinya karena dia merasa gagal, dia merasa tidak seperti yang lain dan sebagainya. Sekarang jalin lagi hubungan yang baik dengan orang lain, dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Ampuni semuanya. Karena apa? Karena itu merupakan ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat. Sebab orang perjanjian baru adalah orang yang dibebaskan dari dosa karena pengampunan.
Itu sebabnya hidup kita sebagai orang perjanjian baru adalah orang yang membebaskan dosa orang dengan pengampunan. Sebab ketika engkau berkata kepada seseorang, aku tidak mau mengampuni engkau, maka orang itu tetap diikat di dalam kuasa dosa. Tapi begitu engkau mengatakan, aku mengampuni engkau, orang itu akan dilepaskan dari kuasa dosa. Nah, kunci ada di dalam hidup kita. Kunci ada di lidah kita. Itu sebabnya lakukan 4 hal yang seperti ini. Kalau kita melihat 2 murid Yesus yang perlu kita renungkan dan kita bandingkan, kita melihat Yohanes 20 ayat 25 dulu. Dari ayat 24 ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas ini adalah 12 murid Yesus yang lain. Satunya Yudas ya. Bahwa dia ternyata murid yang otaknya terlalu menganalisa. Itu sebabnya dia tidak pernah mudah percaya, hanya mendengar cerita saja. Walaupun cerita itu dari temannya sendiri, sama-sama dulu murid yang belajar kepada Yesus. Tapi dia tidak mudah percaya, ini orang yang keras kepala. Tapi Yesus ketika tahu bahwa Thomas keras kepala, memang dia percayanya kalau melihat. Ya sudah, saya harus buktikan kepadanya. Karena memang Yesus bangkitnya bukan bangkit-bangkitan, betul-betul bangkit dan hidup lagi. Dia jumpai Thomas, dan ketika Thomas mendapat kesempatan lihat bekas paku di 2 telapak tangannya dan tusukan tombak di lambung Yesus, dia sempat mencucukkan jarinya, maka Thomas baru percaya. Dia tersungkur di kaki Yesus dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah murid yang percaya karena melihat. Tapi Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Nah, rupanya Thomas ini adalah seorang murid yang memang mendudukan Yesus sebagai pembimbing rohaninya. Tiap hari dia jalan bersama dengan Yesus seperti murid yang lain. Tiap hari dia mendengarkan pengajaran Yesus seperti murid yang lain. Tiap hari dia melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat di depan mata kepalanya sendiri. Wah, luar biasa. Tapi ternyata apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, itu tidak membuat Thomas bertumbuh imannya. Karena dia hanya menerima segala sesuatu itu sebatas jiwa atau sebatas dagingnya saja. Dia tidak mau menangkap dan menerima secara roh. Itu sebabnya Thomas tidak sebegitu mudah percaya seperti murid-muridnya yang lain. Orang Kristen yang menerima segala perkara-perkara kerajaan Allah hanya sebatas luarnya saja, sebatas pikiran, oh masuk akal, oh ya memang saya lihat, tapi tidak menangkap dengan rohmu, maka kau tidak akan pernah mempercayainya. Sekalipun engkau sudah melihat ada orang lumpuh disembuhkan, ada orang tuli mendengar, tapi tetap seperti ada pemisahan. Ya, hari itu memang lagi terjadi mujizat, tapi bukan untuk hari ini. Ya, dia mengalami begitu, tapi bukan untuk saya. Buktinya saya berdoa untuk tangan encokan aja udah lama sekali tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Tidak menangkap secara roh. Tapi kalau kita menangkap dengan roh kita, sekalipun mungkin kita belum pernah melihat hal seperti itu, tapi firman Allah berkata bahwa Yesus pernah melakukan itu dan kita bisa melakukan seperti itu. Kita percaya dan langsung kita mengalaminya. Jadi sebetulnya segala sesuatu yang tidak bisa Anda alami itu karena ketidakpercayaanmu. Walaupun kau berkata, ya aku percaya, tapi bukan rohmu yang berkata bahwa engkau percaya. Nah, Thomas adalah orang-orang yang seperti itu. Itu sebabnya dia baru percaya sesudah melihat. Akibatnya apa? Thomas tidak diceritakan melakukan hal yang luar biasa di dalam Alkitab. Tapi coba bandingkan dengan Paulus. Kita melihat 2 Korintus 3 ayat 12.
Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ini judul perikopnya, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Apa yang Paulus dapatkan kalau dia menjadi pelayan perjanjian baru atau menjadi utusan-utusan kerajaan Allah, adalah pekerjaan yang mulia dan kemuliaan yang disediakan Allah baginya. Itu kalau kita baca di ayat-ayat di atasnya. Karena melayani perjanjian baru itu melayani roh, pelayanan roh. Bukan pelayanan seperti perjanjian lama, tapi pelayanan disertai dengan kuasa dan kekuatan roh. Itu sebabnya Paulus mengambil sikap, aku harus berani untuk melakukan atau bertindak menjadi duta-duta kerajaan Allah, pelayan-pelayan perjanjian baru. Ada keberanian yang luar biasa di dalam Paulus. Dan tidak heran dalam pelayanannya, sekalipun dia menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, tapi dia mempunyai sikap hati yang sangat sportif dan bijaksana. 1 Korintus 4 ayat 6-13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Kita bayangkan betapa banyak penderitaan, tantangan yang dihadapi oleh Paulus dalam rangka dia menjadi duta kerajaan Allah. Tapi luar biasa, dia mengatakan kalau dimaki, aku memberkati. Kalau aku dianiaya, kami menerima dengan sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah kepada orang itu. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Artinya banyak orang yang nunjuk-nunjuk dan ngomongin yang jelek-jelek tentang Paulus, tapi tahu bahwa Paulus melakukan kebenaran. Dia menjadi utusan kerajaan Allah, itu sebabnya dia tetap berani menghadapi tantangan. Tapi tidak demikian dengan Thomas. Dia jiwanya begitu rapuh. Ada banyak ketakutan dalam dirinya, ada banyak ketidakpercayaan, ada banyak kebimbangan, keraguan-raguan, dan dia mempunyai roh yang tidak percaya diri. Itu sebabnya dia juga sulit percaya kepada orang lain. Kepada dirinya sendiri saja dia tidak bisa mempercayai, apalagi kepada orang lain. Membuat Thomas tidak berbuat banyak bagi kerajaan Allah. Tapi Paulus, hampir seluruh kitab perjanjian baru kita bisa baca hasil karya pelayanan daripada Paulus. Itu yang membuat keberaniannya tidak pernah luntur, sekalipun dia menghadapi banyak tantangan. Bagaimana dia bisa membuat keberaniannya selalu bertahan. Dia punya hati dan sikap yang sportif dan tindakan yang bijaksana. Sekalipun dimaki, aku berkati. Sekalipun difitnah, aku tetap ramah sama mereka. Sekalipun aku dianiaya, aku tetap sabar. Sabar dalam arti apa? Bukan sabar terus, ya dah sabar ya, jangan nginjil dulu. Kalau nginjil nanti dimaki orang lagi, lempari batu lagi sama orang. Sabar dulu, sabar, tunggu, nanti waktunya tepat. Sekarang banyak-banyak dulu lah di rumah. Bukan begitu. Tapi sabar artinya apa? Tetap tekun memberitakan Injil. Ini sabar yang dimaksud di sini nih. Dia tidak pernah undur sedikit pun. Jadi sekarang yang perlu kita perhatikan adalah Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia
percaya. Kalau engkau tetap teguh berani jadi duta kerajaan Allah, maka Dia menjaga engkau senantiasa. Sekalipun engkau mau dimusnahkan, engkau akan dicelakakan oleh orang lain, sekalipun disediakan racun maut, sampai karena engkau tidak tahu itu racun maut, engkau meminumnya, engkau tidak akan bisa mati. Tuh, penjagaan Allah luar biasa. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mau jadi utusannya Yesus. Kalau engkau terus mencobai firman, katanya nih orang percaya kalau minum racun maut, minum tidak bisa mati. Anda mencobai minum racun, padahal Anda tidak memberitakan Injil apa-apa, mati. Tapi racun maut diminum bisa tidak mematikan oleh orang yang tekun memberitakan Injil, atau memberitakan Injil dengan berani. Karena apa? Hatinya teguh. Dan itu menjadi alasan bagi Allah menjagai kita terus dengan damai sejahtera. Dalam keadaan damai sejahtera, iman kita begitu teguh. Iman inilah yang bisa menangkis racun maut. Iman inilah yang bisa menangkis pekerjaan setan-setan yang mau menghancurkan hidup kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sekarang jangan menjadi serupa dengan dunia. Apa artinya? Bukan hanya kita sekarang tidak ke diskotik, kita tidak ke nonton bioskop. Dulu hobinya nonton bioskop di gedung-gedung bioskop. Bukan hanya itu, tidak nonton televisi. Bukan hanya itu, tapi menjadi tidak serupa dengan dunia adalah kalau engkau menempatkan diri jadi duta kerajaan Allah. Kalau engkau mau menjadi utusan-utusan Kristus, memberitakan Injil dengan disertai tanda-tanda ajaib. Sebab orang dunia tidak akan pernah melakukan hal ini. Mereka tidak akan pernah memberitakan tentang Yesus. Nah, ini yang tidak kita jumpai pada orang lain. Itu sebabnya kita menjadi tidak serupa dengan mereka kalau ada berita Injil atau berita tentang kebangkitan Yesus yang selalu keluar dari mulut kita. Baru engkau berbeda dari orang dunia. Mungkin kita masih membutuhkan kadang-kadang warta berita dari televisi dan sebagainya. Itu tidak dosa, tidak salah, asal jangan terikat di situ. Itu tidak membuat engkau menjadi orang yang najis atau kotor. Tapi bahwa engkau harus menjadi tidak serupa dengan orang dunia adalah kalau engkau berbicara tentang Injil. Itu sebabnya Injil yang kita sampaikan itu membuat kita berbeda dengan yang lain. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Dia akan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Ini berarti adalah keberanian. Keberanian untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang kebangkitan Yesus, dan ketertiban. Orang Kristen yang hidup berdisiplin sesuai firman Allah, sesuai dengan Roh Kudus, dan hidup berbeda dengan orang dunia, yaitu menjadi pemberita-pemberita Injil yang gagah berani. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08-222-703-0006. Sekali lagi di 08-222-703-0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.